Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar untuk merangkai multisim. Sebelumnya, sebelum kita merangkai multisim, hal yang pertama kita siapin yang pertama laptop. Jadi harus punya laptop dulu baru bisa merangkai multisim. Terus kalau udah ada laptop baru kita masuk ke aplikasi multisimnya. Nah, kita bakal masuk merangkai di modul 2 dengan judul praktikum atau modulnya itu adalah SR flip flop dan D flip flop. Nah, untuk merangkai multisim supaya gampang merangkainya, kita buat layar belah aja. Nah, satunya buka modulnya. Jadi supaya menghemat waktu, kita nggak usah ingat-ingat lagi gimana rangkainya, tapi kita langsung buka modulnya, langsung kita rangkai. Nah, yang pertama kita rangkai yaitu adalah SR flip flop. Nah, yang ini. Nah, kemudian cara buat rangkaiannya tinggal di toolbar ini, silahkan dipencet. Kemudian cari source-nya ini diubah ke all groups. Nah, ininya jangan lupa all families. Nah, kemudian di komponen itu silahkan diketikin apa yang perlu kalian cari. Misalnya di sini ada gerbang NAND. Nah, jadi silahkan dicari untuk gerbang NAND-nya. Nah, di sini ada NAND 2, NAND 3, NAND dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah kaki inputnya. Jadi dua di sini adalah inputnya. Nah, kita pakai yang dua kaki inputan. Jadi otomatis kita pakai NAND 2. Kita klik OK. Kita taruh sini. Nah, kita kan butuh 2 NAND. Nah, jadi kita perlu satu lagi. Kita klik OK lagi. Nah, kalau udah, kita perlu apa lagi nih kira-kira yang perlu. Nah, tapi sebelum itu kalau kita lihat di modul kan cuma perlu ini aja kan. Ya udah, kita rangkai dulu ini aja supaya nggak bingung. Nah, kemudian ini kan ada key dan key action kan. Nah, ini tuh kalau misalnya kita belajar di box ini tuh berupa lampu. Nah, kalau di multisim ini namanya adalah probe. Carinya di all groups, kemudian ketikkan lagi di komponennya itu berupa probe. Probe itu sama dengan lampu. Nah, ini ada warnanya masing-masing. Jadi boleh terserah untuk milihnya. Nah, di sini aku mau milih warna biru dan juga warna hijau. Oke. Nah, kalau udah gini kita rangkai dulu. Nah, yang pertama kita rangkai ini adalah output dari gerbang NAND pertama itu masuk ke input gerbang NAND kedua. Ya udah, kita tinggal masukin. Nah, kalau misalnya kabelnya nggak rapi ya ini, tinggal kalian pencet. Nah, terus tinggal dirapiin. Nah, kalau udah, terus selanjutnya output gerbang NAND kedua itu masuk ke input gerbang NAND pertama. Pencet lagi kayak gini. Set, pindah, set, masukin. Nah, udah nyambung keduanya di sini nih. Nah, kalau udah, outputnya baru nyambung ke key dan key action. Nah, kalau di sini berarti nyambungnya ke probe. Jadi tinggal disambungin. Nah, kemudian yang kedua juga disambungin. Nih, udah selesai di bagian sini, kita baru masuk ke inputnya. Inputnya ada S dan R. Nah, tapi kalau misalnya kita di box itu kan bisa 0 dan 1, 0 dan 1 kan. Nah, supaya 0 dan 1, 0 dan 1, kita cari saklar atau SPDT. Nah, SPDT itu singkatan dari single pole double true. Jadi source-nya ini diganti all groups, kemudian pilih lagi di komponennya ketik SPDT. Oke. Pencet dulu. Terus udah. Nah, ini kan supaya inputnya misalnya di sini kita mau taruh input 1, di sini input 0. Nah, ini kan kebalik kan. Nah, pencet SPDT-nya, klik kanan. Kemudian di sini ada rotate. Boleh kalian sesuaiin. Nah, di sini kan aku mau cuma ngubah secara horizontal, jadi tinggal diubah secara horizontal. Nah, kalau udah tinggal disesuaiin lagi untuk tempatnya. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian setelah itu lakukan hal yang serupa dengan gerbang NAND yang kedua. Nah, biar nggak ribet-ribet nyari lagi kalau misalnya ada dua komponen yang sama kayak gini. Nah, itu tinggal pencet SPDT-nya, klik kanan, copy atau CTRL-C, kemudian CTRL-V. Dia bakal muncul juga. Nah, ini sih tinggal disambungin lagi.
tinggal disambungin lagi. Nah kalau udah, nah kan kita perlu input 0101 kan. Nah kalau di box kita langsung tinggal muter-muter saklarnya doang, mencet-mencet saklarnya. Nah kalau di multisim itu enggak, jadi kita perlu input manual. Nah kita di sini pakai DC power. Nah kalau misalnya kalian mau cari di all groups, kemudian komponennya diketik DC power, DC underscore power ya, jangan lupa. Nah oke. Nah DC power itu tuh yang panjang, yang kakinya panjang ini, itu tuh yang positif, yang kecil, yang pendek ini adalah yang negatif. Nah supaya mendapatkan inputan satu, itu yang atas kita sambungin ke kaki positifnya atau nilainya satu. Nah kaki yang bawahnya itu sambungin ke yang nilainya 0. Nah begitupun yang di bawahnya juga sama. Nah biar gampang ya sambungin aja ke yang atas, kan dia sama aja arusnya, alirannya sama, kabelnya sama, jadi tinggal disambungin. Begitupun pula yang ini. Nah kalau udah tinggal di running, runningnya nih yang segitiga. Nah kemudian ambil data, misalnya ini untuk inputan 00 dulu, berarti ke bawah semua. Nah pas 00 dia hidup jadi 11. Kemudian kalau misalnya 10, dia yang hidupnya adalah key aksennya. Kemudian kalau misalnya 01, dia bakal yang hidupnya adalah key doang, yang ini. Nah kalau misalnya dia 11, dia hidupnya yang key doang. Nah kayak gitu. Ini untuk SR flip flop. Kira-kira begitu untuk SR flip flop. Nah kemudian kalau misalnya kita mau buat yang rangkaian selanjutnya, tinggal CTRL plus N, dia bakal buat lagi new blank atau buat port baru, protoboard baru, tinggal create. Nah kalau udah kita lanjutin lagi yang sini kita buat. Nah ini kita pakai SR flip flop dengan inputan 3 ditambah 1 enable. Nah enable ini apa? Ini tuh bentuknya adalah seperti saklar, yaitu fungsinya untuk mengizinkan ataupun menolak inputannya gitu. Nah nanti selebihnya dipelajari di praktikum. Jadi kita pakai SR enable namanya. Nah yang pertama kita perluin yang seperti tadi, kita cari di toolbar, kemudian kita cari gerbang NAND. Ini source-nya ganti ke all groups, cari NAND. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini itu tuh ada gerbang OR 2, cuman kok bulatannya di belakang. Nah, ini tuh disebut apa? Nah, ini tuh disebut dengan De Morgan. Jadi, ada aturan De Morgan, itu boleh dicari nanti, De Morgan OR ini namanya rangkaiannya. Nah cuman karena di multisim dan di box itu nggak ada De Morgan OR, kita pakai gerbang NAND juga, karena gerbang NAND itu sifatnya universal. Jadi tinggal di CTRL-C, CTRL-V, kita butuh 2. Nah kalau udah, kita perlu apa lagi? Key dan key action. Jadi kita perlu probe juga, maka kita cari lagi probe. Kita pakai warna lain deh, kita pakai merah dan kuning. Oke. Nah kalau udah, kita tinggal satuin semuanya pakai kabelnya, tinggal dipencet, kemudian dipencet ke probe dulu nggak masalah, atau yang lainnya dulu nggak masalah, yang penting kabelnya nyatu. Nah kemudian kaki kedua gerbang NAND ini itu tuh masuk ke output gerbang kedua, input gerbang kedua masuk ke output gerbang pertama, jadi tinggal disilangin doang. Misalnya kurang rapi, pencet kabelnya, dirapiin gitu doang. Nah udah nih yang bagian sini yang hilangnya. Kalau udah tinggal dilanjutin, ini masuk ke sini dan ini masuk ke sini. Ih nggak rapi, kita benerin. Nah kalau udah, tinggal yang ini. Nah ini kan ada masukan ke sini, tinggal digabungin juga. Kalau udah, nah ini ada SR dan enable. Kita perlu 3 saklar, berarti kan supaya misalnya ini 1010, ini 1010, dan ini 1010. Kita perlu 3 SPDT. Kita cari di all families.
ininya ganti all groups, kemudian cari SPDT, taruh sini. Nah, berhubung ini arahnya terbalik, kita putar horizontal, kemudian kita CTRL-C, CTRL-V buat si enable, kemudian CTRL-V lagi buat si gerbang NAND yang kedua. Oke, tinggal disambungin doang. Tidak rapi, atasin lagi. Nah, kemudian ini untuk gerbang enable, untuk input enable, kemudian yang ini untuk gerbang NAND yang kedua. Oke, udah selesai nih. Tinggal kita tambahin apa lagi biar inputnya 1010 itu perlu namanya DC power. Kita ke power source, DC power. Oke, taruh sini. Yang positif itu yang panjang atau yang atas. Tinggal jadi yang atas semuanya digabungin ke yang positif. Ini yang positif gabung ke sini. Ini yang atas gabung juga. Nah, yang bawah ke negatif, yang bawah tuh negatif, jadi gabungin ke yang negatif. Yang bawah ini juga yang ke yang negatif, yang bawah ini juga ke negatif. Udah selesai. Kalau udah, kita running. Nah kalau kayak gini, nah ini tandanya ada yang udah ke running. Jadi di desain sebelumnya itu masih berjalan. Jadi desain sebelumnya itu harus diberhentiin dulu. Kalau enggak dia meledak. Nah ini diberhentiin dulu, baru pindah ke desain 2, baru bisa dia di running. Oke, kita perlu beberapa inputan. Nah kalau di program ini kan ada SR enable 000 001 01 0 misalnya, tinggal di bagian sini. Ini kan 0 0 0. Nah pas 0 0 0 hidup key aksennya, tulis misalnya. Kemudian pas 1 0 jangan dulu, pas 0 0 1, nah tetap yang hidup ini. Kemudian lanjut lagi, misalnya 1 1 0, nah yang hidup ini. Nah itu untuk datanya nanti silakan dicoba ketika praktikum. Jadi ini tuh fungsinya untuk input 01, ini kalau ke atas atau ke positif 1, kalau ke bawah ke negatif 0, begitupun selainnya. Oke, aman sampai sini. Selanjutnya kita ke rangkaian yang ketiga. Rangkaian ketiga ini ada data flip flop atau D flip flop, biasa dipanggil D flip flop. Nah D-nya tuh data, tidak mungkin DIN ya. Jadi D-nya tuh adalah data. Jadi pakai enable juga. Enable tuh apa sih bang gitu. Misalnya nanti kalian bingung enable tuh apa. Tadi udah dijelasin ya, enable itu tuh fungsinya untuk sebagai kayak saklar, mirip saklar. Jadi fungsinya untuk mengizinkan inputnya, baik mengizinkan ataupun menolak. Nah itu adalah bagian enable, bagian saklar. Nah ini enable ini bisa dipakai biasanya selain pakai inputan 0101, ini juga bisa pakai input clock. Nah kalau kalian menyaruhi input clock itu tinggal diberhentiin dulu yang benar, meledak dia kalau tidak diberhentiin. Cari input clock biasa ke all groups. Nah di sini cari digital clock. Nah ini pakai digital clock inputannya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah kita lanjut ke rangkaian ketiga, CTRLN lagi, kemudian create. Di rangkaian ketiga ini sama aja ya, dia masih pakai De Morgan OR, karena nggak ada kita pakai gerbang bener, gerbang NAND. Jadi tinggal dibuat dan di all families, kemudian ininya di all groups. Kita perlu gerbang 2 NAND. Oke, kita sambung sini, kemudian oke lagi. Nah di sini perlu 2 lagi. Kita pencet. Kemudian ada gerbang not di sini. Kita cari not. Kalau udah tinggal kita cari probe, jangan lupa probe. Kemudian all families, kemudian probe. Ininya belum gue ganti ke all group, lupa. Probe. Kita pakai warna apa lagi ya? Blue ya.
pakai warna blue sama orange. Nah, kalau udah gini tinggal disambung-sambungin doang sih, nggak ada rumitnya sama sekali. Jadi tinggal disambungin. Kalau udah disambungin ini nyilang seperti biasa, nyilang. Udah selesai nyilang, ini masukin ke gerbang sebelumnya, ini masukin ke gerbang sebelumnya. Ini nggak rapi, ke bawahin. Ini nggak rapi, ke atasin. Kemudian ini kaki keduanya masuk ke gerbang not. Saat masukin gerbang not, tidak rapi, naikin. Oke, kemudian gerbang satunya itu nyambung. Oke, kita sambungin. Nah, ini jadi input D dan enable. Kita perlu namanya SPDT tadi ya untuk saklar 0101 nya. Jadi kita perlu SPDT dibalik, jangan lupa dibalik. SPDT jangan lupa dibalik. Kemudian kalau udah tinggal disambungin. Saat rapi. Oke. Nah, kalau udah, nah ini nyambung ke D-nya. Ya udah tinggal disambungin ke atas. Saat selesai. Nah, ini kan ada enable juga. Perlu SPDT juga. Ya tinggal copy paste aja. Ctrl+C, Ctrl+V. Copy paste, sambungin jadi input enable. Udah selesai. Kita perlu 0101 biar satu dia pakai satu daya positif, satu daya DC power positif. Kalau dia 0 dia perlu negatif. Tinggal di sini ke power source biar cepet, mana tahu. Allah ya. Nah, ini tinggal yang atas sambungin positif, yang atas sambungin positif, yang bawah sambungin ke negatif, yang bawah sambungin ke negatif. Kelar. Nah, kalau udah tinggal di running. Nah, tinggal diambil datanya. Kalau 00 dia gimana? 00 yang hidup ternyata key action. Pas 01 yang hidup tetap key action. Kemudian pas 10 yang hidup key biasa. Pas 11 hidupnya key biasa. Udah gitu doang, selesai. Jadi untuk cara merangkai kira-kira seperti itu. Untuk nge-save ya tinggal di file, kemudian di save as. Oke, cukup sekian untuk tutorial merangkai multisim pada modul 2 kali ini. Silahkan dipelajari secara baik-baik dan semoga lancar dalam merangkai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.